Pemirsa, Rabu besok waktu Amerika Serikat atau Kamis pagi waktu Indonesia Barat, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran akan berakhir, di mana sejauh ini upaya Pakistan untuk membawa kedua pihak ke meja perundingan masih belum berhasil. Apakah potensi perang lebih besar daripada damai? Berikut ulasannya dalam Top Review. Kesibukan pemerintah Pakistan meningkat seiring dengan segera berakhirnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Sebagai mediator perundingan Amerika Serikat dan Iran, Pakistan mengintensifkan pertemuan pendahuluan dengan kedua pihak. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam, di Islamabad untuk membahas persiapan kemungkinan putaran kedua pembicaraan damai dengan Amerika Serikat. Kemendagri Pakistan menegaskan jika semua persiapan telah diselesaikan dan langkah memperketat keamanan untuk delegasi asing sudah disiagakan. Pada awal pekan ini, pihak Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa pihaknya masih belum ada rencana untuk ke Islamabad untuk putaran kedua pembicaraan damai dengan Amerika Serikat. Di hari yang sama, Menteri Mohsin Naqvi juga bertemu dengan pelaksana tugas Duta Besar Amerika Serikat untuk Pakistan, Natalie Baker. Pada pertemuan ini, kedua belah pihak membahas pengaturan untuk kemungkinan putaran kedua pembicaraan damai AS dengan Iran yang dijadwalkan pada awal pekan ini. Naqvi menyampaikan harapan untuk keberhasilan pembicaraan damai dengan menekankan pentingnya solusi diplomatik dan mendorong stabilitas regional. Sementara itu, keamanan ibu kota Islamabad dan wilayah di sekitarnya terus diperketat. Pemerintah Pakistan telah menetapkan ibu kota Islamabad dan kota terdekatnya Rawalpindi dalam status siaga keamanan tingkat tinggi. Pemerintah Pakistan mengumumkan bahwa pegawai di kementerian, kantor pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkantor dalam zona merah diputuskan untuk bekerja secara online sejak Senin kemarin. Ada sekitar 20.000 personil polisi, termasuk di dalamnya ratusan personil pasukan elit hingga penembak jitu, telah disiagakan bertugas di kota Islamabad dan Rawalpindi. Pihak berwenang juga telah menangguhkan semua aktivitas transportasi umum dan barang di kedua kota tersebut, serta menutup semua akses masuk ke zona merah. Sebagaimana diketahui, gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat selama 14 hari akan segera berakhir. Gencatan senjata yang dimulai pada Rabu 8 April 2026 itu akan berakhir pada Rabu 22 April 2026 atau Kamis 23 April 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun selama masa gencatan senjata terjadi dinamika yang keras antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Amerika Serikat secara resmi mulai memberlakukan blokade angkatan laut di Selat Hormuz bagian luar atau tepatnya di Teluk Oman mulai Senin 13 April 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Situasi semakin panas karena kapal tanker berbendera Iran dibajak Amerika Serikat di lokasi tersebut. Mengenai kelanjutan perundingan, sejauh ini Iran menolak melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran justru telah menyiapkan opsi militer baru. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf yang berperan penting dalam perundingan mengkritik keras Presiden AS Donald Trump atas keputusannya memberlakukan blokade di Selat Hormuz. Teheran menyatakan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang sudah disepakati. Ghalibaf menyatakan melalui platform X bahwa Trump berupaya menggunakan ancaman untuk mengubah perundingan menjadi meja penyerahan diri atau untuk membenarkan kembali perang. Ia menambahkan Iran telah menyiapkan opsi militer baru. Warga negara Iran yang merupakan dosen Universitas Institute for Islamic Studies di Qom Iran, Qasim Muhammad, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan bahwa Iran akan mengirim delegasi ke Pakistan. Iran menilai Amerika Serikat tidak serius menjalankan hasil perundingan. Ya, betul, sampai sekarang berdasarkan informasi yang saya baru-baru ini dapat, belum Iran sepakati untuk mengirim delegasi ke Pakistan, ke Islamabad itu, karena itu sudah diumumkan bahwa tindakan yang sekarang ini kami melihat dari pihak yang lain, yaitu Amerika Serikat, itu tidak membuktikan bahwa mereka serius dalam perundingan itu. 2 hari yang lalu kita melihat bahwa ada satu kapal Iran yang diserang dan ditangkap Brunei, dan juga ada blokade yang beberapa hari yang lalu itu diletakkan atas pelabuhan-pelabuhan Iran itu, dan Iran sudah umumkan bahwa kami ini juga akan membalas dan tidak akan diam saja kami, dan itu memperlihatkan bahwa pihak yang lain itu tidak mau negosiasi ataupun perundingan yang serius. Ya, betul. Oleh karena itu belum ada delegasi yang dikirim ke Islamabad.
Qasim Muhammad juga mengungkapkan bahwa masyarakat Iran mendukung penuh pemerintah untuk melanjutkan perang karena melihat Amerika Serikat menggunakan perundingan sebagai tipuan untuk mempersiapkan diri menyerang Iran. Pemahaman kami ini dari sisi masyarakat dan juga dari sisi pemerintah dan militer, itu kalau perundingan itu hanya adalah penipuan dan mereka hanya mau menyiapkan diri mereka untuk menyerang lagi, dan oleh karena itu kalau militer Iran dan juga masyarakatnya sudah siapkan diri mereka untuk melanjutkan peperangan itu. Alhamdulillah sampai sekarang berdasarkan laporan pihak militer dan angkatan militer Iran itu pada 2 minggu yang lalu serius siapkan dirinya untuk melanjutkan peperangan itu dan akan bahkan menyerang Amerika Serikat dan Israel itu dan pangkalan-pangkalan mereka di negara-negara sekutu mereka dengan lebih keras daripada pada tahap pertamanya perang itu. Oleh karena itu kalau kami ini tidak begitu pasti atau tidak begitu optimis untuk perundingan itu. Dan dukungan masyarakat Iran antara lain ditunjukkan dengan aksi ribuan perempuan yang turun ke jalan dengan membawa replika peralatan tempur serba pink. Aksi ini antara lain menampilkan replika rudal Iran pink hingga replika drone Shahid 136 berwarna pink yang ditampilkan sebagai representasi masa depan bahwa generasi muda yang tumbuh dengan semangat keberanian, harapan, dan identitas nasional. Warna pink dalam pawai ini dimaknai sebagai simbol kelembutan yang berpadu dengan keteguhan. Pawai ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada anak-anak dan perempuan yang menjadi korban pembantaian yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. که کوچکترینمون بودن شهید کردن ما زنان نمیشینیم ما دلمون به حال اون مادرای میسوزه پر شده جواناشون بچه‌هاشون ما هم هستیم فقط مردمون نیستیم این بار با همه تظاهرات برای قیمایا فرق میکنه ما میخوایم به آمریکا و اسرائیل و همه مزدوران دنیا اینو بگیم شما 2000 نیرو میخوایم برسید آیا واقعا جمعیت رو نمیبینید آیا واقعا 2000 نیروتون در برابر این جمعیت دوام خواهند آورد اگر ما هر کدوم فقط نفس بکشیم با یه ها کردن همتون رو باد خواهد برد پس لطفا سر جاتون بشینید ما صاحب خونه ایم مستاجر نیستیم که شما برای ما تصمیم بگیرید این بار خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم مثل همیشه و اجازه نمیدیم که هیچ کس بخواد برای ما تصمیم بگیره. Di pihak lain, Presiden AS Donald Trump pada Minggu 19 April 2026 mengumumkan bahwa perwakilan AS akan terbang ke Islamabad untuk melakukan negosiasi, meski Teheran belum secara resmi memastikan akan berpartisipasi dan menuntut pencabutan blokade. Trump juga mengingatkan bahwa AS akan menargetkan infrastruktur Iran jika Teheran tidak menerima persyaratan Washington untuk mengakhiri konflik. Pernyataan Trump juga menambah kekhawatiran pasar menjelang berakhirnya gencatan senjata pada Selasa malam waktu Washington. If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. Sementara itu, ratusan veteran Amerika Serikat menggelar aksi protes menolak agresi ke Iran di gedung DPR AS di Washington, D.C. Veteran yang tergabung dalam Veterans Against the War menuntut Presiden Donald Trump menghentikan perang ilegal terhadap Iran. Sejumlah veteran dan keluarga militer AS ditangkap saat menggelar aksi damai memprotes perang ilegal dan dipaksakan di Iran. Peserta aksi membawa spanduk bertuliskan "We Can't Afford Another War" dan "End the War on Iran" sebagai protes atas agresi AS yang memakan biaya jumbo sedangkan rakyat AS mengalami berbagai kesulitan. Sementara itu, beberapa peserta aksi lainnya membawa bunga tulip merah untuk menghormati martir di Iran. Para veteran AS ini dengan tegas menentang agresi militer AS dan Zionis ke Iran dan kawasan. Aksi damai ini berakhir dengan penangkapan massal oleh polisi, termasuk seorang veteran disabilitas yang berjalan menggunakan tongkat. Melihat tenggat waktu yang makin mepet dan sikap keras baik dari kubu Amerika Serikat dan Iran, peluang terjadinya perang lagi tampaknya lebih besar ketimbang penyelesaian melalui meja perundingan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.